Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my YouTube channel Mr. Ella Official. Dan kali ini saya tidak akan sendiri. Mungkin ini salah satu podcast yang sering diminta-minta oleh teman-teman bahwa Kak, bagaimana sih trik lulus Nusantara Sehat tahap 1 seperti itu ya. Jadi ini saya akan menghadirkan dua narasumber. Mereka ini udah 2 kali Nusantara Sehat dan cuma 1 kali tes tahap 1 aja. Langsung mereka lolos ya gitu. Makanya kebetulan saya 1 kali juga dan 2 narasumber saya juga 1 kali. Dan sudah 2 kali sama-sama 2 kali mengikuti Nusantara Sehat. Yang satunya tim, yang satunya individual. Dan inilah mereka. Tadang! Oke, sekarang perkenalan dulu dari yang paling pojok, Bang Noldi. Nama lengkap, jurusan, terus pernah bertugas di mana aja, dan sebelum NS kerja di mana. Silahkan. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Noldi Besi, asal NTT, pulau paling terselatan Indonesia, Pulau Rote. Dulu penugasan saya pertama, saya bertugas di NTT juga, Kabupaten Timur Tengah Utara, Kota Kepamenano. Salam kenal, salam sehat buat kita semua. Waktu itu tim atau individu? Oh ya, saya basicnya dari individu. 2 periode individu. Oke, itu Bang Noldi, sampai di situ dulu perkenalannya. Selanjutnya adalah Miss Desi. Nama lengkapnya, jurusannya apa, dan sudah mengikuti NS berapa kali? Seperti itu. Halo, perkenalkan, nama saya Desi Manawati Marbun. Saya jurusan analis kesehatan, bisa dibilang ATLM. Sebelumnya saya itu penempatan Nusantara Sehat tim batch 12 di Kalimantan Barat, tepatnya di Kapuas Hulu, Puskesmas Embalo Hilir. Halo, Puskesmas Embalo Hilir. Oke, udah tahu ya, Bang Noldi dari NTT, Desi dari Medan, dan sekarang kita berada di Puskesmas Saritani, Kabupaten Bualemo, Provinsi Gorontalo, sebagai sama-sama di NS individual tahun 2021. Kita angkatan berapa sih? Angkatan 21. Oh ya. Oke, nggak usah bahas yang itu. Nah, sekarang kita masuk di pertanyaannya, karena ini yang mungkin bisa, semoga dari video ini sekaligus akan dijelaskan trik lulus seleksi Nusantara Sehat tahap 1 ya, karena ini yang jadi problematika teman-teman atau orang-orang tenaga kesehatan yang pengen bergabung di Nusantara Sehat tapi gagal lagi, seperti itu ya. Kebetulan kami bertiga di sini ini itu cuma 1 kali seleksi tahap 1. Nanti akan ada pertanyaan selain esai, tapi ini di pertanyaan esai dan akan dijawab satu-satu ya. Yang pertama pasti dari Bang Noldi. Bang Noldi, di esai Nusantara Sehat itu kan ada pertanyaan, apa motivasi Anda menjadi Nusantara Sehat? Silahkan dijawab. Oke, kalau buat saya, motivasi saya yang pertama cari pengalaman baru, cari suasana baru, terus membawa perubahan buat Indonesia. Tepuk tangan dulu ya. Jadi dikutip teman-teman, garis bawahi, cari suasana baru dan membawa perubahan untuk Indonesia tercinta. Nah, garis bawahi perubahan. Sekarang kita ke Desi pastinya. Kalau Desi, apa sih untuk pertanyaan yang pertama tadi, motivasinya mengikuti Nusantara Sehat sesuai dengan esai pada saat itu? Motivasi saya itu simpel sih. Saya itu kan sebagai seorang analis kesehatan atau ATLM, saya itu membuat jawaban di esai itu untuk menerapkan ilmu yang telah saya dapatkan selama di bangku perkuliahan, dan saya akan mendedikasikan ilmu saya itu kepada masyarakat yang berada di pelosok-pelosok negeri, pelosok-pelosok desa begitu. Contohnya seperti ini, desa terpencil, sangat terpencil begitu. Nah, kalau Miss Desi lebih lengkap lagi ya, lebih panjang. Sebenarnya sih kalau di esai motivasi itu tergantung kondisi teman-teman, mau panjang mau pendek, yang penting berbobot. Setuju nggak?
Ya kan? Jangan asal nulis pendek atau panjang kayak karya tulis ilmiah terus orang bacanya jadi kayak bosan gitu, atau pendek banget terus orang nggak tahu kamu tuh tulis motivasi itu tujuannya apa. Tapi kalau pendek berbobot, panjang berbobot itu juga bagus seperti itu. Nah, oke, terjawab sudah ya. Kalau teman-teman tanya, kalau saya kan udah ada di video yang sebelumnya ya, motivasi saya ikut Nusantara Sehat itu apa ya. Sekarang pertanyaan kedua, ceritakan tantangan terbesar yang pernah dihadapi dalam pendidikan atau ketika bekerja. Pada saat itu, Bang Noldi jawabnya apa? Kalau saya waktu itu menceritakan tentang pengalaman saya di ada beberapa mata kuliah keahlian yang saya tidak lulus. Jadi di situ saya harus tidak diizinkan untuk mengikuti karya tulis ilmiah. Jadi ditunda di periode berikut. Jadi di situ saya berusaha, saya bangkit dan mampu menyelesaikan karya tulis ilmiah dengan selesai dan akhirnya wisuda di tahun keempat. Oh, berarti garis bawahi tantangannya itu akhirnya dia mampu menyelesaikan kuliahnya yang sempat tertunda itu. Oke, mantap kan? Nah, jadi pengalaman-pengalaman seperti itu sih yang bikin orang tertarik dengan bagaimana cara kamu bangkit untuk mengatasi masalah kamu. Seperti apa kan kalau kita jauh di pelosok negeri kan banyak masalah, dan bagaimana cara kamu mengatasi masalah itu ya teman-teman. Nah, kalau Sis Desi? Kalau saya, tantangan terbesar saya itu sebelum saya ikut Nusantara Sehat, saya sudah bekerja di rumah sakit. Jadi rumah sakit itu punya sistem kerja satu shift satu orang. Jadi tantangan terbesar saya itu jika banyak pasien, saya itu bekerja sendiri. Semua mulai dari pengambilan sampling darah, pengerjaan proses itu sampel sampai pengeluaran hasil, saya bekerja sendiri. Karena kan shiftnya satu dinas itu satu orang. Terus saya tuh pernah dapatkan pasien, pertama sekali kan baru masuk dunia pekerjaan kan, jadi bingung begitu cara ambil sampling anak bayi. Itu tantangan terbesar saya. Lama-lama saya coba dan saya bisa. Oh, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Jadi teman-teman di luar sana yang ingin mendaftar Nusantara Sehat, pilihlah pengalaman-pengalaman kalian yang terbaik dari yang terbaik itu. Jangan sampai salah, kan kita pasti punya perjalanan pengalaman itu banyak, tapi kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan yang dibutuhkan di Nusantara Sehat itu seperti apa. Tipsnya kalian harus mencari tahu apa sih sebenarnya Nusantara Sehat itu dulu, baru kalian isi esai ya. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga di esai yaitu ceritakan prestasi terbesar Anda dalam pendidikan atau dalam bekerja yang waktu itu kalian tulis di esai sehingga bisa gampang lulusnya gitu. Prestasi dalam bidang pendidikan itu yang paling terbesar, saya itu alhamdulillah dapat beasiswa. Itu ditulis di esai. Terus prestasi saya juga dalam pekerjaan, alhamdulillah saya jadi kayak kepercayaan dokter penanggung jawab lab, karena mungkin dia tahu bagaimana skill atau bagaimana pekerjaan saya, karena waktu itu saya bekerja di rumah sakit itu atas usulan dokter itu sebelum saya punya ijazah. Wow, keren ya. Bekerja sebelum punya ijazah itu adalah prestasi terbesarnya Non Desi. Nah, kalian harus tahu ya. Jadi itu tadi, pasti prestasi kita banyak. Cuma pilihlah prestasi yang terbaik dari yang terbaik yang pernah kita alami bersama, seperti itu ya. Dia udah layak lah ya kalau dia lulus seleksi tahap 1, terus tidak langsung jadi cadangan, langsung seleksi tahap 2, langsung dipanggil pembekalan. Karena itu tadi kalau dilihat dari di garis bawah DP prestasi tadi ya teman-teman, bahwa menjadi kepercayaan seorang dokter untuk mendapatkan tanggung jawab lebih, otomatis itu udah menarik gitu loh untuk dilirik. Wah, prestasi dia ini sangat luar biasa, mau dianggurin ya nggak mungkin dong. Seperti itu udah pasti poinnya tinggi lah ya kalau di esai.
Terus kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu ceritakan pengalaman Anda dalam merintis, terlibat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Sudah pasti kita akan mulai dari Bang Noldi. Ini pertanyaan-pertanyaan esai teman-teman, mohon disimak ya. Ini bukan kita mau pamer, bukan kita mau sombong ya. Tapi karena kebetulan kita dipercayakan sama Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, kita cuma sekali aja ikut seleksi dan baik tahap 1 maupun tahap 2 seperti itu ya. Sekarang Manoldi, ceritakan pengalaman Anda dalam merintis atau terlibat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Di esai loh, diingat-ingat, jangan ngarang biar nanti mereka terbantu gitu. Ini kan kayak trik ngisi esai gitu. Apa? Ada di situ. Ini orang Oke. Pengalaman ini katanya Bang Noldi yang lucu, jadi kita skip di Bang Noldi, kita langsung ke Non Desi. Kalau Non Desi masih ingat? Apa tadi soalnya? Pengalaman Anda dalam merintis atau terlibat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Kalau dalam pemberdayaan masyarakat, sebelumnya kan saya punya basic kerja di rumah sakit. Jadi mungkin saya buat itu esainya yang lalu, saya bilang saya bekerja sesuai dengan SOP dan ilmu yang saya dapatkan dan saya terapkan sehingga dapat membantu dalam hal pemeriksaan. Wow, keren kan? Bekerja sesuai SOP. Harus digarisbawahi teman-teman. Boleh dicontoh, boleh disimak, boleh dikopas ya. Tidak ada larangan untuk copy paste, yang penting ditulis sebaik mungkin seperti itu ya teman-teman. Oke, next di pertanyaan selanjutnya yaitu sebagai tenaga kesehatan, hal apa yang Anda bisa kontribusikan untuk membantu dan membangun bangsa? Dari Bang Noldi. Hal yang dapat saya lakukan dalam membangun bangsa adalah meningkatkan kesehatan serta pengetahuan masyarakatnya terlebih dahulu. Kalau masyarakat sudah pintar dan mengerti tentang kesehatan maupun pendidikan kesehatan di lingkungannya, maka mereka dapat membantu dan meningkatkan pembangunan daerahnya terlebih dahulu. Oke, udah ya. Itu di esainya, bocoran di esainya loh ya guys. Dibacakan langsung buat kalian biar kalian bisa kopas. Sekali lagi bisa kopas ya. Yang bisa dilakukan di garis bawahi bahwa merubah pola pikir orang tentang kesehatan itu dulu sendiri. Berarti di situ ada penyuluhan ya, kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan, kontribusi gitu. Jadi teman-teman harus ada gitu loh kontribusi ke sana, karena di puskesmas itu kamu seorang perawat, kamu seorang analis, kamu seorang counseling, kamu seorang bidan, itu harus bisa menyuluh seperti itu ya, bisa memberikan penyuluhan. Jadi mohon diperhatikan ini trik lulusnya ya, trik dan tips lulus gitu. Jadi kalian harus punya gambaran ke sana kalau bikin esainya gitu loh. Kalau Sis Desi gimana? Yang bisa dikontribusikan untuk membangun bangsa sebagai tenaga kesehatan? Sebagai tenaga kesehatan, saya berkontribusi dalam hal tenaga saya, ilmu saya yang saya pakai untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, terutama di pelosok desa. Oke, udah ya. Sebenarnya kalau teman-teman lihat rata-rata orang yang lulus Nusantara Sehat itu dia jawabannya itu mirip-mirip gitu kalau untuk dikontribusi sama motivasi ya. Cuma bagaimana teman-teman membuat itu seolah-olah real gitu, seolah nyata dan menarik untuk dibaca ya. Jangan sampai kepanjangan, jangan sampai kependekan, sekali lagi seperti itu. Nah, selanjutnya yang terakhir di esai teman-teman ya. Ceritakan target profesional Anda dalam 5 sampai 10 tahun ke depan. Bagi saya target
profesional saya dalam 5 tahun dan 10 tahun ke depan adalah menjadi bagian dari tenaga kesehatan lingkungan, menjadi Nusantara Sehat yang merupakan jembatan di mana pengalaman di lapangan akan banyak memberi bekal dalam usaha menyelesaikan masalah kesehatan yang ada di lingkungan sekitarnya, dan sekitarnya. Mungkin seperti itu. Ya, teman-teman udah dibacakan targetnya sekarang di Sis Desi. Target saya itu 5 tahun atau 10 tahun kemudian untuk memberikan keterbukaan pola pikir masyarakat agar masyarakat mampu secara dini mendeteksi penyakit yang dia derita dalam pemeriksaan laboratorium misalnya. Jadi kan kalau misalnya dia sudah pemeriksaan laboratorium secara dini, otomatis dia tuh sudah tahu apa yang terjadi di dalam diri dia, apa yang harus dia perbaiki, apa yang harus diobatin begitu. Jadi merubah pola pikir, mindset pikir masyarakat yang bilang, saya tidak mau periksa, nanti kalau saya tahu ini penyakit ini jadi tambah pikiran, bukan begitu. Hampir sama ya guys. Hampir sama ya semua jawabannya teman-teman ya. Kalau aku juga dulu, kalau nggak salah kalau teman-teman nonton videonya, itu di target 5-10 tahun salah satunya juga merubah pola pikir masyarakat. Jadi ini analis ya, ATLM aja di jawabannya seperti itu. Jadi yang aku bilang tadi, kalau jawaban kalian jangan terlalu akademis. Kalian harus lihat bahwa kebutuhan di Nusantara Sehat itu seperti apa kan, sehingga pas kalian jawab esai kalian itu nggak terfokus bahwa kalian itu di profesi kalian aja, tapi kan kalian harus ingat bahwa profesi kalian itu mau berhasil, tindakan kalian mau berhasil itu apa yang harus dilakukan. Misalkan mengubah pola pikir masyarakat gitu kan. Padahal seorang ATLM tapi menulis seperti itu. Ini trik kalau kalian mau lolos seleksi tahap pertama ya. Satu kali. Maaf, bukannya sombong, tapi ini buat menyemangati kalian. Pasti kalian bisa teman-teman ya. Oke, itu pertanyaan esai selesai. Sekarang kita ke pertanyaan umum yang semoga bisa buat teman-teman terpacu atau semangat atau pengen mundur gitu untuk mengikuti berbagai seleksi Nusantara Sehat ya. Pertanyaan pertama yaitu suka duka menjadi tenaga Nusantara Sehat ya. Mbak Noldi, suka dukanya apa gitu? Sukanya dulu, abis itu baru dukanya. Yang pertama tadi punya mendapat pengalaman baru. Yang kedua, terus tantangan baru. Yang ketiga, memaksa kita untuk menghadapi keadaan yang tersulit, kita harus mampu. Wis, mantap. Itu sukanya ya. Semakin sulit, udah pasti sih kalau kebetulan kita ini selalu merasakan yang sangat terpencil ya. Jadi pasti di yang sangat terpencil itu punya tantangan yang memaksa kita untuk jauh lebih dewasa kan, lebih bersikap bagaimana untuk mengatasi tantangan tersebut ya. Kalau dukanya pasti kalau yang sangat terpencil itu pasti dukanya lebih banyak sih. Maksudnya ada juga gitu. Itu dukanya ada nggak kira-kira yang bikin kayak menyentuh banget gitu? Aduh, ini kayak kadang-kadang, aduh kenapa sih ngambil Nusantara Sehat? Nggak ada ya kepikiran seperti itu. Kalau duka yang paling berkesan itu apa? Kalau duka yang paling berkesan selama saya bergabung di Nusantara Sehat, mungkin sekarang. Boleh. Mungkin sekarang penempatannya sangat jauh dari daerah asal saya. Jadi di mana di situ saya harus berani meninggalkan keluarga dan orang tua saya. Dan saya juga harus bisa membawa diri di daerah orang, terus bisa berbaur sama teman-teman yang ada di daerah penempatan sekarang. Terus mungkin yang paling penting, kita harus tetap semangat dalam menjalani penugasan Nusantara Sehat. Kalau Sis Desi, suka dukanya bergabung di Nusantara Sehat apa?
Kalau sukanya sih, saya suka ikut Nusantara Sehat karena bisa traveling ke kota-kota selain di kota Medan, tahu tradisi, tahu makanan-makanan di luar kota dari kota Medan. Sukanya lagi saya dapat keluarga baru di penempatan baru, dapat pengalaman baru, terus dapat ilmu baru. Dukanya? Kalau dukanya di penempatan lalu sih tidak ada yang sangat-sangat berduka sekali ya. Karena kan tim, lalu itu tim kan ramai, jadi kan tidak terasa kalau misalnya kita sendiri di daerah penempatan. Kalau sekarang itu dukanya banyak sekali. Apa itu? Pertama karena saya sebelumnya terbiasa dengan jaringan yang ada begitu kan. Di sini jaringannya tidak ada, cuma ada jaringan telepon. Terus jalanannya yang luar biasa hebatnya. Dengan cuaca iklim yang berbeda. Dukanya juga jauh dari orang tua. Kalau misalnya puasa atau hari raya begitu, orang-orang pada berkumpul dengan keluarga, kita berkumpul dengan keluarga baru di penempatan. Iya benar ya guys. Jadi kalau aku belum pernah ada suka duka kan. Kalau sukanya udah pasti banyak, yaitu kebutuhan ekonomi tercukupi lah di atas rata-rata udah pasti. Terus punya keluarga baru, teman baru, terus prestasi baru menurut aku. Karena kalau kita di Nusantara Sehat itu kan pasti penempatannya jauh-jauh. Terus kita bisa mengasah kemampuan kita untuk bagaimana cara mengatasi permasalahan-permasalahan di puskesmas. Dan biasanya kalau di penempatan aku dulu itu dokter umumnya itu tidak ada, nanti sudah akhir penugasan baru ada, sehingga bagaimana kita bisa nih menghandle pekerjaan dokter gitu untuk mengatasi permasalahan di puskesmas gitu. Kalau dukanya udah pasti, kalau ini teman-teman harus perhatikan bahwa di Nusantara Sehat itu udah pasti jauh dari keluarga, dan ini harus dipikirkan bahwa apakah teman-teman mampu, udah sanggup untuk jauh dari keluarga. Sudah pasti kita nggak pernah tahu ya ajal kita kapan atau ajal keluarga kita kapan. Nauzubillah min dzalik, mudah-mudahan tidak pernah terjadi. Cuma kalau aku pernah terjadi itu di penempatan aku sebelumnya, itu kakak kandung aku tuh meninggal dunia sedangkan aku di penempatan gitu. Jadi proses pemulangan jenazahnya itu cukup dramatis. Jadi itu yang kalau seandainya kita ada di keluarga kan pasti kita lebih bisa melakukan sesuatu gitu. Terus ya kalau keluarga sakit, apalagi saya seorang perawat, keluarga sakit, ya kita cuma bisa telepon dan nggak bisa ngapa-ngapain kan udah pasti, karena jauh banget dari untuk pulang, sekedar pulang bukan perjalanan 2 jam 3 jam yang kita bisa pulang pergi. Itu yang kita nggak bisa lakukan, itu dukanya ya. Jadi kalau pengen bergabung Nusantara Sehat harus udah hatinya siap siaga gitu, bahwa akan siap dengan kondisi apapun, seperti itu kan. Oke teman-teman, ini pertanyaan terakhir, mohon disimak, semoga ini bermanfaat. Oke, tips dan trik buat pendaftar utama gitu, apa bisa diberikan masukan, saran, kritikan buat teman-teman kita yang ingin bergabung Nusantara Sehat tapi belum berrezeki. Kira-kira triknya dari senior-senior ini yang sudah 2 kali Nusantara Sehat coy, itu apa kira-kira? Kalau aku sih, pertama kita harus yakin dulu kita itu bisa masuk dan bergabung dalam Nusantara Sehat. Yakinkan hati, yakinkan keluarga pastinya kan. Terus jangan lupa usaha, jangan lupa doa. Sudah itu saja. Yakin, usaha, dan doa. Jadi yakin apa yang kalian tulis, usahakan yang kalian tulis itu semaksimal mungkin di esai, di pengalaman, dan yang perlu ditulis apa aja itu diusahakan harus good. Terus yang terakhir doa. Udah pasti jangan lupa berdoa ya. Kalau tanpa doa, usaha yang kalian lakukan sia-sia. Ya, kalau Bang Moldi? Kalau saya
apa yang saya mau ngomong kan sudah diomong sama Ya sudah. Non Desi. Jadi sama kurang lebih seperti itulah. Yang penting kita tetap usaha dan jangan lupa selalu berdoa. Itu aja sih. Iya, benar. Usaha dan doa. Nah, kayak teman-teman udah dengar ya, berarti hampir sama kalau selain trik-trik yang tadi yang kita udah jelaskan di esai tadi, tuh ya, teman-teman udah pasti optimis atau yakin bahwa teman-teman bisa bergabung di Nusantara Sehat. Usaha ini semoga dengan teman-teman menonton video ini itu termasuk usaha kan, teman-teman, untuk melihat bagaimana sih teman-teman kita yang sudah bergabung di Nusantara Sehat mereka bisa lolos gitu kan. Ini kenapa saya ajak mereka berdua biar punya gambaran juga. Ternyata kalau dari saya seperti ini, dari Non Desi seperti ini, dari Bang Oldi seperti ini. Jadi teman-teman bisa memilah semakin banyak referensi ya, semakin banyak yang bisa dimasukkan sebagai ilmu dan bisa diterapkan gitu. Itu usaha. Dan yang terakhir doa. Itu doa udah pasti teman-teman, nggak bisa dipungkiri. Apapun yang kita lakukan di dunia ini harus disertai doa ya. Waktu aku ikut Nusantara Sehat itu, mungkin ini sekarang Allah udah marah sama aku ya, karena waktu tesnya itu ya teman-teman, pokoknya tahajud nggak aku lepas sama sekali. Sholat tahajud itu setiap malam semenjak daftar Nusantara Sehat sampai lolos di bergabung Nusantara Sehat. Tidak pakai cadangan, langsung dipanggil di pembekalan batch 9. Tesnya batch 9, lulus batch 9, langsung pemanggilan pembekalan batch 9. Kalau Non Desi? Di tim batch 12. Tesnya batch 12. Pemanggilan juga? Batch 12. Nah, itu kan. Pembekalan di BPPK Ciloto. BPK Ciloto. Kalau ini yang tim tidak mungkin di BPK, yang individu di BPK Ciloto guys. Mereka pasti di Cimacan. Tidak, kalau saya waktu itu di Balai Pelatihan Kampus yang Kang Jabat, Jakarta. Ya, Jakarta Selatan. Oke teman-teman, jadi kalau dulu belum pandemik itu, kalau tim itu pelatihannya di BPK Ciloto selama, jadi mulai dari batch 9 sampai ke atasnya itu pelatihannya di batch 35 hari. iya, 4 totalnya sih 40 hari. Bukan 41 hari. Iya, totalnya dari yang pemanggilan gitu ya. Nah, kalau sekarang pandemi gitu memang pelatihan di BPK Ciloto itu cuma 1 minggu aja untuk mereka klasikal seperti itu ya. Oke, teman-teman, mungkin itu saja yang dapat kami share. Teman-teman bisa komen di bawah mau bikin video apa lagi, mau konten apa lagi nanti. Ini kan yang counseling, yang analis, mungkin saya akan ketemu dengan yang kesehatan masyarakat, dokter, kebetulan ini ya. Oh iya, bergabung Nusantara Sehat itu serasa bahwa kita tuh memiliki keluarga dari Sabang sampai Merauke ya kan? Karena tuh kayak pergi kemana Nusantara Sehat, pergi kemana Nusantara Sehat itu udah kayak keluarga aja seperti itu, baik yang tim maupun individu. Itu salah satu kelebihan di Nusantara Sehat selain yang gajinya lumayan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi ya guys. Untuk itu semoga videonya bermanfaat dan jangan lupa like, comment, and subscribe my YouTube channel Mr. LA Official. Mohon maaf mereka nggak tahu. Mr. LA Official. Dadah, sampai ketemu lagi di vlog Salam sehat. Salam sehat.